Hamzah Ahmad pernah mengatakan rute sukses, lebih tepatnya rute untuk mencapai kesuksesan dengan sangat cepat, dengan realistis, adalah dengan kita mempunyai 2 sampai 3 goals dan kita mendedikasikan diri kita, menyimpan banyak energi untuk memikirkan cara mencapai goals tersebut. Dan goals gue di dahulu itu adalah memperluas bahasa Inggris gue. Dan sampai sekarang gue masih belajar dalam memperluas bahasa Inggris gue. Long life student bro. Dan itu penting untuk komunikasi dengan orang lain. Karena role model gue juga banyak dari Inggris. Atau lebih tepatnya berbahasa Inggris dalam komunikasinya. Dan dalam fase ini, gue cukup percaya diri dengan bahasa Inggris gue di umur gue ini. Percaya diri dengan banyaknya aksi, banyaknya belajar. Bukan seperti saat gue SMP, SD, atau TK. Dimana di SD dan SMP gue belajar bahasa Inggris. Mungkin TK juga belajar bahasa Inggris, gue lupa. Tapi gue hanya percaya diri doang kalau gue bisa bahasa Inggris dan gue belajar bahasa Inggris. Tapi gue nggak ada aksi selain gue belajar di sekolah. Dan mungkin belajar di sekolah juga gue gak full attention terhadap gue. Oke lanjut. Sesuai judul video, ini adalah cara efektif untuk menjadikan ini suatu praktek dalam bisa dalam bahasa Inggris. Bukan hanya suatu referensi, tapi aksinya, prakteknya itu ini yang harus dilakukan gitu. Yang harus kalian praktekkan karena ini berkaitan dengan aksi. Dan yakni itu adalah yang pertama buku yang bergenre self improvement karena berkaitan dengan judul, dan yang kedua itu berkaitan dengan itu positive content, dan yang ketiga adalah berkaitan dengan lu praktek. Lanjut yang pertama itu adalah buku bahasa Inggris yang genrenya self improvement. Jadi karena sesuai dengan judul video, dan ini semacam double produktif kalau misalnya kalian melakukan ini. Misalnya kalian punya goals, kalau kalian ingin membentuk habits membaca buku kalian, dan kalian membaca, dan selain kalian mungkin mempunyai goals untuk membiasakan diri kalian untuk membaca buku, kalian juga ingin memperluas bahasa Inggris. Dengan membaca, kalian bisa double produktif dan bisa mencentang 2 kali di kertas tracker kalian yang ada di dinding. Dan bagaimana cara gue melakukannya? Bagaimana cara gue melakukannya itu gue menambah kosakata atau vocabulary dalam bahasa Inggris gue ketika gue membaca buku itu sebanyak 5-10, tergantung banyaknya pekerjaan yang gue lakukan. Misalnya gue lagi hektik terkait pekerjaan gue, YouTube gue, terkait dengan college gue, gue akan menambah kosakata mungkin 5-7 atau mungkin less dibandingkan itu. Dan kalau misalnya ada waktu luang, ada space, gas 10. Oke, jadi ketika gue membaca buku dan gue tidak tahu mean-nya, tidak tahu artinya, tidak tahu meannya, gue akan menulis kata pertamanya itu di akhir bacaan. Jadi semisal itu adalah, misal kata yang gue nggak tahu itu adalah intertwine. Intertwine gue tandain dengan tanda bulat atau tanda garis bawah, setelah pokoknya dikasih tanda. Dan setelah itu ini misalnya akhir bacaannya di sini, akhir bacaan di sini, berarti gue tulis nih intertwine, i nya gue tulis huruf pertamanya, misalnya i di sini. Dan ya, kenapa gue melakukan hal tersebut? Itu gunanya juga untuk kita harus membaca sampai titik akhir kita.
titik akhir bacaan yang sesuai dengan di buku. Jadi ketika gue sudah menulis huruf pertamanya, jadi gue 2 huruf pertama itu gue kasih bulat, dan yang 3 huruf terakhirnya itu tiga tiga huruf terakhir itu gue kasih garis. Ini direpetisi 2 kali. Kalau misalnya kosakata yang kita mau bentuk itu, yang mau kita ketahui itu ada 10. Jadi ini ada 1, 2, ya ada 2, 3, ya 5. Nanti kalau ada 2 berarti ada 10. Dan ketika gue lebih apa namanya, ketika gue udah selesai dalam eh, dalam mencatat huruf pertama 5 sampai 10 kosakata ini, gue akan menulis ulang full kosakatanya di bacaan yang gue baca. Jadi between dari gue start untuk membaca sampai ke terakhir gue baca. Selalu gue tulis. Jadi misalnya dari sini sampai sini, jadi mungkin ada berapa? Ada 4 lembar. Mungkin gue dari sini sampai sini gue membacanya. Jadi gue tulis ulang full kosakatanya itu di tengah-tengah, misal di sini. Ya, ada prejudice dan semacamnya, ada intertwine tadi ya. Intertwine itu di sini coy. Prejudice discrediting unscientific post immigration intertwine. Nah ini ada intertwine satunya. Jadi gue tulis full kosakatanya itu di between tadi yang gue jelaskan. Between start gue membaca dan sampai ke akhir bacaan gue. Gue biasanya lebih hemat dengan memberi garis tengah. Tadi mungkin kalian udah lihat ya, gue memberi garis tengah. Gue lebih hemat, dan jangan lupa untuk mengasih tanggal, bulan, dan tahun. Itu opsional sih, cuman lebih gue saranin pakai tanggal, bulan, dan tahun. Jadi setelah kita udah menulis di sini, saya ini udah kita tulis nih, kan kita belum tahu artinya gitu, kita baru tahu kosakata bahasa Inggrisnya gitu kan, kosakata bahasa Inggrisnya. Lalu kosakata yang kita setelah tulis di buku yang telah kita baca ini, kita pindahkan di revisi elektronik kita, entah itu HP, laptop. Jadi kita melakukan hal yang sama, kita tulis di revisi elektronik kita di awal kata dulu, misalnya huruf awalnya itu P, T, H, N, E, D, C, D, C, M. Jadi kita tulis dulu tuh dari divisi elektronik kita, tulis dari huruf awalnya dulu, P, T, A, E, N, D, C, D, C, M. Nanti baru full kosakatanya. Setelah itu, ini langsung kita terjemahkan di divisi elektronik tersebut. Ini banyak repetisi yang dilakukan, tapi it works. Dengan banyak repetisi yang dilakukan, kita lebih menghafal, lebih mengetahui, lebih tahu secara jangka panjangnya nanti, long term kita menghafalnya. Kita hafalnya bisa lebih panjang gitu, karena repetition yang kita lakukan. Jadi itu adalah yang pertama, itu adalah buku yang berbahasa Inggris dan bergenre self-improvement. Lanjut yang kedua. Yang kedua itu adalah YouTube positive content. Jadi gue meluangkan waktu gue untuk mengkonsumsi konten YouTube yang positif dan berdurasi panjang biasanya, dan dominasinya itu berdurasi panjang yang gue tonton. Dan gue bukan hanya mengkonsumsinya, tapi gue mencatatnya di Google Docs. Jadi gue mengkonsumsi itu gue setelah fokus ke dalam pekerjaan gue, pekerjaan main point gue, setelah gue memproduksi karya gue, memproduksi sesuatu. Jadi yang seperti yang dijelaskan, yang kita omongkan sebelumnya, gue bukan hanya konsumsi doang, tapi
gue catat di Google Docs atau aplikasi Notes yang mungkin kalian punya, yang mungkin kalian sudah uh, sudah terbiasa dalam aplikasi Notes tersebut. Gue menggunakan fitur split screen di dalam uh, menonton YouTube positif konten tersebut, entah itu di laptop maupun di HP. Cara gue melakukannya adalah gue menggunakan sistem 3 poin. Menggunakan sistem 3 poin yang dimana ini udah pernah gue jelaskan di video-video gue channel ini. Dan sistem 3 poin ini fokus ke informasi yang mungkin kalian butuhkan dan important dan menarik. Dan ketika mendapatkan poin pertama, gue mengindikatorkan jari gue naik 2. Setelah mendapatkan poin yang selanjutnya, jari gue naik 1 lagi. Jadi 3 jari yang naik. Dan sampai ke, dan ketika sudah naik jari ketiga, kita fokus ke last point. Poin yang terakhir. Setelah mendapat poin terakhir, dikatakan tangannya dengan 4. Berarti sudah 4 poin yang kita sudah miliki, yang sudah kita temukan. Lalu kita ketik di Google Docs. Dan beberapa hari terakhir ini gue mengkonsumsi konten YouTube positif berdurasi panjang dan semacamnya itu berbahasa Inggris. Dan gue mengaktifkan transkrip yang berbahasa Inggris di YouTube itu, guna gue lebih mengetahui apa yang dia omongkan di video tersebut. Dan juga lebih mudah ketika nanti misalnya ada pembahasan yang kalimatnya itu nggak gue ketahui translate. Jadi ketika gue tidak mengetahui pembahasan yang sedang diomongkan atau gue tidak tahu artinya, gue mau pause videonya, lalu gue lihat transkrip, lalu gue ketik transkrip, gue ketik dari transkrip yang gue lihat ke Google Docs, habis itu gue translate, dan gue bisa meng-highlightnya itu dengan warna hijau untuk gue ketika gue mengkonsumsi YouTube positif konten tersebut. Dan itu yang kedua, yakni YouTube positif konten yang berbahasa Inggris tentunya. Lalu yang ketiga, yang ketiga adalah kalian praktekkan. Jangan menjadi a piece of shit, hanya rebahan di kasur, nonton Netflix, dan hanya numpuk di otak lo terkait vocabulary yang ada. Aksi bro, lo dalam keadaan self improvement yang dimana lo jalan di ranah ketakutan lo untuk mendapatkan suatu mahkota, untuk mendapatkan juara pertama di dalam fase self improvement lo. Jalan dalam ranah ketakutan lo dalam hal baru, yakni berbahasa Inggris ini. Seperti yang dikatakan oleh guru gue, kalau ranah teratas dalam kita belajar bahasa, nah itu belajar bahasa Inggris atau belajar bahasa Spanyol atau bahasa lainnya, ranah teratas adalah speaking, yaitu kita ucapkan, kita komunikasi lebih banyak, dan itu adalah ranah teratas kita efektif untuk mempelajari bahasa baru. Jadi cari role model lo, cari role model yang kuat, cari role model yang ini orang tuh hebat banget dalam berbahasa Inggris, orang yang ngomong bahasa Inggris. Visualisasikan diri lu menjadi dirinya, menjadi Andrew Tate misalnya. Jadi Andrew Tate yang ngomong bahasa Inggrisnya itu begitu gagahnya, begitu lancar dan begitu kayak nge-rap. Terus kan diri lu semacam dirinya. Atau visualisasi diri lu menjadi Pak Kris, seorang pembawa channel di First Man, yang ngomong dengan relax, yang ngomong dengan santai, dengan penuh maskulinitas. Jangan melihat cerminan dari orang lain yang mengatakan, lu nggak cocok ngomong bahasa Inggris. Be proud di cerminan lu. Lu ngeliat cerminan lu menjadi seorang raja, itulah diri lu. Bukan cerminan dari orang lain yang mengatakan lu adalah seorang kumuh. Misalnya. Itulah yang ketiga, itu praktekkan. Oke, itu ada 3 cara gimana cara efektif
dalam berbahasa Inggris dengan self-improvement. Terima kasih didapatkan dengan aksinya kalian. Today is the weekday, but do not pretend to be weak. Stay hard and do the hard work, especially when you don't feel like it.